Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, but everything. Saya akan menjelaskan perencanaan dari wiring yang akan kita buat nantinya. Di sini ada spesifikasi dari baterai yang sudah kita gunakan. Kita asumsikan di sini di dalam perencanaan kami pemasangan dan pembangunan dan pemasangan PLTS, kami menggunakan 5 modul. Di dalam satu meja trainer itu ada 5 modul. Kami dari 5 modul ini kami serikan. Nah, karena kami seri 5 modul ini, nanti itu tegangannya itu akan bertambah. Bisa di sini ppm di sini itu adalah tegangan yang bekerja saat ada beban ppm, dan kalau pm itu adalah arus yang saat ada saat bekerja panas balik saat ada bebannya. Kemudian kalau VOC itu adalah tidak ada beban, jadi tegangan saat api ada beban. Kemudian kalau COC itu adalah arus saat tidak ada bebannya. Kemudian karena kalau misalnya kita seri itu si paling ini akan bertambah ya. Ini ppm itu 18, itu 18,3 kali 5 ternyata 11 dan sekitar 1,5 sekian tegangannya. Nah, dari dari modul ini kemudian kita sambungkan. Nah, di sini itu ada sambungan kabel juga. Sambungan kabelnya yang biasa dipakai itu adalah yang biasa khusus untuk panel surya. Kalau tidak salah itu H1, Z2, Z2. Kemudian nanti tersambung pertama itu ke DC junction box. Nah, di DC junction box ini nanti itu dia ada MCB ini, MCB DC. Kemudian selain itu juga ada nanti SPD. SPD itu Surge Protection Device, yang mana dia itu berguna dalam grounding. Kemudian di sini juga ada setelah tersambung DC junction box, nanti juga tersambung ke SCC Solar Charge Controller, yang mana solar charge controller ini dia menggunakan sebagai seperti kotaknya untuk masukkan dan output itu. Nah, kemudian di SCC ini nanti dia itu ada dua kabel output, yang mana yang pertama kalau sini ada combiner DC. Di combiner DC ini nanti itu juga ada CB untuk mengamankan sebagai pemutus. Kemudian juga ada display dari tegangan si baterai. Nah, combiner DC ini dia akan menghubungkan antara SCC dengan baterai. Baterai yang kita gunakan itu ada dua, dan dua itu berkapasitas 12 volt. Nah, karena kita nanti akan menyerikan dua baterai ini, nanti tegangannya itu sekitar 24 volt. Seperti itu. Kemudian output selanjutnya yaitu ke bagian inverter. Inverter itu digunakan untuk mengubah arus searah menjadi arus AC atau tegangan DC menjadi tegangan AC. Nah, di sini itu dari inverter, kemudian dia akan tersambung juga ke combiner AC. Nah, di combiner AC ini juga nanti ada pengamanan seperti MCB, kemudian nanti ada KPH meter, juga ada grounding juga ada SPD di combiner AC ini, yang nantinya juga tersambung dengan beban. Di sini beban yang akan kita gunakan itu adalah lampu. Nah, perlu diingat bahwa kita harus selalu melihat spesifikasi dan modul dari peralatan yang kita gunakan, seperti di inverter dan SCC. Di inverter yang kita gunakan dia itu membutuhkan input sekitar 24 volt. Nah, kalau SCC sendiri dia ada beberapa yang kita pakai saat ini, itu ada berbagai spesifikasi, yang mana dia bisa mulai dari 12, 24, dan seterusnya. Kita harus memperhatikan itu dalam pembangunan pemasangan PLTS. Jadi nantinya dari baterai karena dari SCC itu dia bisa tersambung dengan baik. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Di sini saya akan memamerkan beberapa alat yang digunakan untuk pembahasan PLTS. Salah satunya UGL, digunakan untuk membuka end clamp atau mid clamp.
atau mengencangkan, salah satu seperti ini. Dua, ada namanya multimeter. Ini digunakan untuk mengecek AC atau DC seperti ini. Ini posisinya seperti ini. Ini posisi yang merah plus, yang hitam yang minus. Terus yang ketiga, ini namanya tang ampere. Sama fungsinya. Kalau yang hitam minus, kalau yang merah positif. Ini kalau sudah menyala seperti ini, kita matikan lagi. Terus yang keempat, di sini ada nama alatnya solarimeter seperti ini. Kalau kita menyalakan, pencet yang warna oranye. Seperti ini alatnya, digunakan untuk mengukur radiasi. Di sini akan kelihatan umur berapa darahnya keluar radiasi. Terus yang keenam, yang kelima, infrared thermometer. Menyalakan seperti ini. Ini ada tombol untuk menyalakan. Cara gunakannya kita tinggal pencet set. Di sini akan keluar hasilnya. Terus yang keenam yang alat kita gunakan namanya tang potong. Ini untuk memotong kabel. Bentuknya seperti ini. Terus yang ketujuh kita pakai tang kupas kabel. Ini digunakan untuk mengupas kabel. Ini bentuknya seperti ini. Terus yang ke-8 kita pakai tang crimping. Sama fungsinya untuk mengupas kabel juga. Bisa tisu, bentuknya seperti ini. Terus yang ke-9 kita menggunakan obeng plus minus atau obeng positif negatif. Ini yang positif, ini yang negatif. Digunakan untuk mengencangkan skrup atau posisi buat yang positif dan negatif. Terus yang ke-10 flashpad, digunakan untuk mengecek aliran listrik. Terus yang ke-11 kunci 10 untuk mengencangkan bolt nomor 10. Bisa tisu, bentuknya seperti ini. Yang berikutnya tang kombinasi. Fungsinya untuk mengupas atau mengencangkan juga bisa. Bentuknya seperti ini. Oke. Dan ada beberapa alat yang digunakan. Kita memakai hand clamp. Bentuknya seperti ini kalau hand clamp. Terus kita akan menggunakan lip clamp, bentuknya seperti ini. Dan juga kita menggunakan dudukan frame. Ini namanya dudukan frame ya. Terus kita menggunakan MC seri. Ini bentuknya seperti ini. Bisa tisu. Dan kita juga menggunakan yang paralel, yang MC paralel. Ya, cukup sekian ini peralatan yang digunakan kita untuk pemasangan PLTS. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. APD yang sudah kita pakai lengkap, pertama mulai
dari topi, kemudian APD atau overall, kemudian sarung tangan, kemudian sepatu safety. Baik, lengkap. Kemudian yang selanjutnya saat kita melakukan pemasangan papan aktivi, untuk bahayanya hati-hati tangan tergores ujung frame aluminiumnya, nanti akan menimbulkan paringan. Tindakan kita harus saat pemasangan itu harus sesuai manualnya. Terus kemudian saat pemasangan papan aktivi itu bisa menimbulkan bahaya terkena aliran listrik, yang mana nanti efek bahaya itu bisa berakibat dengan berat ataupun kematian. Meminimalkan resiko tersebut, kita jangan pegang bagian solar yang bertegangan. Kemudian gunakan sarung tangan saat memasang solar panel. Kemudian pastikan tangan tidak basah saat melakukan pemasangan. Kemudian pemasangan frame rail. Isu bahayanya itu bisa timbul dari tidak sesuai atau tergores. Kemudian efek bahayanya itu bisa menimbulkan luka ringan dan kerusakan ringan. Kita harus memastikan pemasangan sesuai dengan kondisi relnya. Kemudian pemasangan combiner box dan grounding. Kemudian hasilnya itu bisa bahayanya itu bisa gores. Kemudian efek bahaya itu kerusakan ban. Nanti pemasangannya itu kita harus pemasangan sesuai dengan manual booknya. Kemudian pemasangan solar charge controller atau SCC, hati-hati tersengat bocoran arus atau tergores, itu bisa menimbulkan luka dan cacat. Kita harus mengecekkan rutin pada sambungannya. Kemudian pemasangan DC combiner dan grounding, hati-hati terjepit dan terjatuh. Kemudian untuk melakukan itu kita harus mengecekkan rutin juga. Kemudian pemasangan baterai, hati-hati tersengat atau bocoran arus atau tergores juga, nanti bisa menimbulkan luka dan cacat. Kita harus mengecekkan rutin pada sambungannya juga. Kemudian pemasangan inverter, hati-hati tergores dan radiasinya. Kemudian itu bisa menimbulkan pencemaran lingkungan dan pastikan pemasangan sesuai manual. Kemudian pemasangan panel distribusi AC dan grounding, itu bisa menimbulkan bocoran arus dan tergores. Kemudian meminimalisirnya, kita harus memastikan pemasangan sesuai dengan manual. Terus pemasangan kabel meter, hati-hati tergores dan bocoran, bisa menimbulkan luka ringan dan kurang maksimal dalam fungsi. Kita harus memastikan pemasangan sesuai dengan manualnya. Kemudian yang terakhir pemasangan lampu, hati-hati tergores dan bocoran. Kemudian itu bisa menimbulkan luka ringan atau kurang maksimal. Nah, meminimalisirnya itu kita harus memastikan pemasangan sesuai dengan manual. Berikut adalah biasanya tolong pahami dan berhati-hati selalu tentang keselamatan diri kita sendiri. Selalu aware, kita harus saling mengingatkan jika ada teman kita yang kurang safety, selalu tegur, ingatkan. Kemudian saat memakai alat atau bahan-bahannya nanti, kalian juga harus hati-hati juga. Kemudian jangan lupa untuk tidak sekali tidak dulu pada alat tersebut. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Sebelum mulai kegiatan pada hari ini, lainnya kita berdoa, kita akan menyebutkan berdoa mulai. Safety, yes. Accident, no. Kelompok 4, luar biasa. Kita akan melakukan pengencangan atau pemasangan PLTS. Di sini saya melakukan pengencangan L-fit. Selanjutnya kita melakukan pemasangan frame. Di sini saya melakukan pengencangan tidak sepenuhnya dikarenakan kita akan melakukan pemasangan 2 frame, karena kalau salah satu dikencangkan semuanya maka frame kadang tidak sesuai panjangnya dengan frame satunya. Selanjutnya melakukan pengencangan pada lem dengan menggunakan kunci L. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan PV modul.
selanjutnya kita akan melakukan pemasangan mid clamp untuk pemasangan PV modul. Jadi mid clamp tersebut untuk antar pipi. Ini pemasangan clamp untuk sebagai pembatas antara modul panel surya satu dengan yang lainnya. Masih menggunakan tanggal ya Mas? Dengan menggunakan kunci L hexagonal. Ya, kita udah menyelesaikan 5 panel dan kita akan tangan lagi untuk terakhir ya. Kita memasang end clamp. Selamat pagi teman-teman, kita melanjutkan pemasangan PLTS off-grid. Kemarin kita sudah memasang solar PV-nya di luar. Untuk selanjutnya, untuk di dalam kita akan memasang DC junction box ya. DC junction box itu di dalamnya ada breaker, bisa berupa fuse atau MCB. Selanjutnya juga di sini ada pengaman berupa arrestor, surga arrestor atau SPD. Dalamnya juga dilengkapi dengan terminal grounding ya teman-teman. Jadi langsung saja untuk pertama kita pasang DC Ya, di sini saya akan memasang DC commander box. Di dalam DC commander box sendiri, yang pertama ada breaker, kemudian di sini ada display. Display sendiri berfungsi untuk mengetahui tegangan dari baterai. Kita akan memasang AC combiner yang di dalamnya terdapat busbar, MCB, SPD, dan KWH meter. Ya, kita akan memasang solar control system. Di sini kita akan menjelaskan ya, kapasitas maksimumnya 150, baterai sistemnya 12, 24, 36, 48 volt DC. Line baterai rangernya 8 volt sampai 60 volt DC. Sengkraten karationnya 60 ampere. Selanjutnya kita akan memasang. Kita harus memasang sesuai dengan posisinya. Jadi di sini saya akan juga menjelaskan secara singkat inverter yang kami gunakan. Inverter yang kami gunakan itu 2000 watt. Terus kemudian di sini ada spesifikasinya. Yang di merah-merahan ini berarti inverter ini dia memiliki inputnya itu 24 volt. 24 volt. Nah, kemudian untuk outputnya sendiri dia bisa mengeluarkan sekitar 220. Inverter ini dia berguna untuk mengubah tegangannya dari sumbernya yaitu DC menjadi AC. Nah, kemudian setelah itu akan saya pasang ini di papan trainer. Selanjutnya kita akan memasang rangkaian baterai yang dimana spesifikasinya 12 volt 55 Ah. Kenapa baterai dirangkai seri? Karena untuk spesifikasi dari SCC dan inverter adalah 24 volt, yang dimana untuk baterai yang tegangannya 12 volt menjadi 24 volt. Oke, jadi kita telah merangkai sistem equipment dari PLTS. Yang pertama, ini ada kabel input. Kabel input itu kita masukkan dari solar panel yang ada di luar. Selanjutnya, setelah solar panel itu selanjutnya masuk ke dalam breaker atau pengaman berupa MCB. Ini ada MCB. Sebelum ada outputan, di sini kita paralel dengan surga arrestor. Fungsinya apabila nanti ada sebagai proteksi petir, apabila nanti ada saluran petir dari luar, maka ini bisa mengamankan instalasi kita. Selanjutnya setelah MCB
kabel ini dihubungkan langsung masuk ke SSC ya teman-teman. Langsung ke SSC sini. Selanjutnya untuk dari SSC kita masuk ke DC combiner lagi. Sedangkan untuk dari DC combiner kita masuk ke dalam baterai. Oke, setelah dari DC combiner box di dalamnya juga ada breaker juga ada yang namanya baterai capacity atau voltage indikator. Jadi ini indikator untuk baterainya. Di sini juga dilengkapi dengan pengaman yang fungsinya untuk mengamankan baterai. Selanjutnya ada juga dari baterai itu, selanjutnya dari SSC masuk ke inverter dengan kapasitas 2000 watt. Setelah dari inverter, output dari inverter itu masuk ke AC combiner box yang fungsinya untuk sebagai pembatas dan pembagi tegangan AC, teman-teman. Di sini juga udah ada konversi tegangan dari AC ke DC, yaitu berada di inverter ini, teman-teman. Ketiga. Oke teman-teman, kita lanjut menghubungkan dari instalasi PV untuk ke dalam menggunakan 2 kabel. Rangkaian kita hubung secara seri untuk 5 PV. Selanjutnya untuk sebelum menyambungkan, kita pakai dulu mengencangkan konektor MC4 ya. Caranya seperti ini teman-teman. Kita masukkan di sini. Kita pegang seperti ini. Itu kencangannya. Setelah kencang, kita kencangkan juga kabel yang dari dalam. Masukkan di sini. Kita kencangannya. Kalau udah kayak gini, jadi kalau udah nggak ada perlawanan berarti dia udah kencang. Setelah itu kita baru masukkan di sini sampai bunyi klik gitu ya. Oke. Setelah dijelaskan masing-masing dari wiring sama teman saya, kemudian kita akan melakukan pengecekan dari keseluruhan alat di sini dengan menggunakan multimeter. Di sini multimeter udah kita cek dan multimeter berhasil normal. Ya, yang pertama kita pengecekan dari PV masuk ke MCB yang ada di DC junction box. Ya, dan hasilnya 104,5 volt DC. Setelah itu pengecekan pada baterai. Di sini baterai kita lakukan seri. Di sini ada baterai 12 volt, di sini juga 12 volt. Dan hasilnya sekitar 24,3 volt DC. Bisa 5. Setelah dari tegangan PV dan tegangan baterai sudah kita cek dan mengeluarkan masing-masing nilai, kemudian kita menyalakan dari ini semua. Pertama yaitu dari ini baterai, kemudian dari PV, dan pada solar charger control kita dapat mengetahui bahwa baterai yang masuk sampai ke solar charger control sebesar 24,7 volt DC. Kemudian yang dari PV masuk ke SCC sebesar sekitar 76,6 DC volt DC. Kemudian kita akan melakukan uji beban apakah menyala atau tidak. Pertama, kita nyalakan inverter. Kemudian MCB. Nyala.
Kemudian kita mengukur volt yang ada di AC. Dan hasilnya 226,7 volt AC. Berarti secara keseluruhan instalasi dari PLTS off grid bisa digunakan secara dengan baik. Terima kasih. Salah satu alat ukur yang akan kita gunakan adalah termogan dan solarimeter. Untuk termogan kita bisa gunakan untuk mengukur suhu pada panel dan mengukur suhu pada sambungan MV4. Misal ada perbedaan di antara sambungan MV4, berarti menandakan ada sambungan yang kurang pas atau longgar. Juga ada solarimeter, kita bisa gunakan untuk mengukur iradiasi cuaca yang ada di lingkungan sekitar PLTS. Setelah kita mengerjakan PLTS dan membongkar, kita akan mengembalikan semua peralatannya ke tempat semula. Jangan lupa untuk kita ngecek satu lagi peralatannya apa yang digunakan tadi. Salah satunya kunci L, terus kunci T10, tang potong, tang kupas kabel, tang crimping, tang kombinasi, dudukan frame, mid clamp, terus end clamp, terus MC4 yang paralel, MC4 seri, dan juga kita tadi menggunakan alat multimeter jangan lupa dikembalikan sesuai dengan peralatannya. Berikutnya solari, berikutnya tang ampere, oke, termogan 1 terakhir. Jangan lupa termogan terakhir sesuaikan dengan demikian. Semua peralatan kita kembalikan seperti semula sesuai dengan tatanannya, bentuknya, tempatnya tertata dengan rapi, jangan sampai acak-acakan. Contohnya seperti ini, bisa dilihat. Demikian, semua peralatan kita sudah serah terimakan, kembalikan ke tempat. Cukup sekian.